Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan terutama di Sayyidul Ayyam ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam keadaan diberikan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama masih dalam keadaan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang menjalankan kewajiban kita. Di antaranya adalah solat subuh secara berjamaah, kemudian bahkan kita melanjutkan dengan bersama-sama bermajlis ta'lim. Semoga apa yang kita kerjakan ini, mulai dari langkah kaki yang kita langkahkan tadi sampai langkah kaki yang nanti kita pulang setelah semua ini selesai, insyaallah semuanya berpahala yang sangat besar di sisi Allah SWT, karena kita mengerjakan itu semuanya di hari-hari terbaik untuk beramal soleh, yaitu di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, di mana kata Rasulullah SAW, apapun amal yang kita kerjakan dan kita melakukan itu pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka pahalanya itu sangat besar. Amal itu sangat dicintai oleh Allah SWT, bahkan lebih besar pahalanya itu dari pahala orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua itu kemudian kita dapatkan dan kelak di yaumul qiyamah kita akan menerima pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah semakin dekat ya kita dengan hari raya Idul Adha. Sekarang hari Jumat, dan insyaallah hari Senin besok kita akan bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Adha. Hari Senin Bapak. Ya mohon maaf. Supaya lebih terasa momen hari raya Idul Adha-nya Bapak Ibu, maka pada subuh hari ini kita mengangkat tema yang masih ada kaitannya dengan hari raya Idul Adha, yaitu tentang yang kaitannya dengan kurban. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan dari ibadah kurban, supaya awak termotivasi untuk melaksanakan kurban. Pada subuh hari ini yang akan kita bahas adalah teknis pelaksanaan ibadah kurban, supaya kurban yang kita kurbankan itu, baik mulai dari peserta kurban, panitia, dan juga kaum muslimin secara umum, itu sama-sama mendapatkan pahala yang sangat besar, bukan justru pulang nanti ke rumah membawa dosa-dosa besar. Karena kurban ke Bapak Ibu sudah ada aturan-aturannya dari Nabi awak sallallahu alaihi wasallam, yang tinggal bagi awak mengikuti saja. Kalau nanti kita tidak mengikuti, maka nanti bisa-bisa kurban awak tidak diterima
tidak terhitung sebagai kurban. Bahkan ada nanti orang-orang yang ketika di hari raya Idul Adha bukannya pulang membawa pahala yang sangat besar, tapi justru dia membawa dosa yang sangat besar karena barangkali salah dalam pelaksanaan ibadah kurban. Maka insyaallah itu yang akan kita bahas pada subuh hari ini, terutama teknis. Yang pertama, aturan-aturan terkait dengan yang pertama itu peserta kurban. Yang kedua itu aturan-aturan yang harus diketahui dilakukan oleh panitia kurban. Dan yang ketiga itu adalah aturan-aturan yang harus dijalankan oleh pekerja kurban. Jadi tiga itu insyaallah yang akan kita bahas pada subuh hari ini. Tadi yang pertama Bapak Ibu, aturan awak sebagai peserta kurban. Yang kedua, aturan sebagai panitia kurban. Dan yang ketiga, aturan sebagai pekerja kurban. Nah itu insyaallah yang akan kita bahas. Dan barangkali kajian-kajian, mengulang kajian-kajian yang barangkali sudah disampaikan oleh buya-buya awak, tapi yang namanya sebahagian awak kadang-kadang pelupa Bapak Ibu, maka perlu untuk kita ulang-ulang mengingatkan kembali. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan terkait dengan peserta kurban. Yang pertama sekali ingin ambo ingatkan Bapak Ibu, kalau kita menjadi peserta kurban, supaya pahalanya itu ndak awak saja yang dapat Bapak Ibu, maka jangan lupa meniatkan pahalanya itu mengalir kepada keluarga awak. Kan lain model itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi misalkan ambo kurban kok, ambo berkorban, mendaftar berkorban. Nah, yang berkorban siapa Bapak Ibu? Ambo yang berkorban. Tapi pahalanya bisa dialirkan. Kasih pahala itu bisa dialirkan kepada keluarga. Karena ibadah kurban itu sifatnya sunnah, namanya sunnah kifayah. Sunnah namanya Bapak Ibu, sunnah kifayah. Yang artinya salah satu maknanya itu adalah bahwa ketika seseorang melaksanakan kurban, maka pahalanya bisa dialirkan. Cuman memang terbatas, terutama itu hanya untuk keluarga awak. Jadi ambo meniatkan pahalanya untuk istri ambo niatkan pahalanya untuk anak-anak kalau punya anak-anak, ambo niatkan pahalanya bahkan untuk orang tua ambo, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena Bapak Ibu, kalau sekiranya awak hendak meniatkan, ya pahalanya untuk awak saja. Kecuali barangkali orang tua. Kalau orang tua itu Bapak Ibu mau diniatkan atau tidak diniatkan, pahalanya sampai kepada mereka. Tapi kalau untuk yang lain, untuk suami, untuk anak-anak, itu harus diniatkan. Kalau tidak diniatkan, mereka tidak dapat pahala. Jadi awak saja yang berkorban. Tapi kalau kita niatkan, maka walaupun yang berkorban itu adalah awak sendiri yang berkorban, tapi dengan niat yang kita niatkan, mereka juga mendapatkan pahala dari ibadah kurban. Itu yang pertama yang kita ingatkan. Kemudian yang kedua, larangan untuk peserta kurban yang tidak boleh bana dilakukan itu Bapak ada 3. Itu Bapak, yang pertama, tidak boleh peserta kurban itu menjual daging kurban yang dia dapatkan. Itu tidak boleh. Jadi sebagai contoh, ambo peserta kurban, nanti ambo dapat jatah daging khusus. Banyak dapat jatahnya. Karena barangkali kurban banyak ditampik tadi, kemudian ambo banyak dapat jatah. Ambo ndak suka daging misalkan, boleh ndak ambo jual Bapak Ibu? Dapat 10 kantong 10 kilo misalkan, terlalu banyak. Kalau dimakan, ambo ndak suka daging misalkan, kalau niat diserahkan barangkali barek-barek rasanya Bapak Ibu, atau yang lain lah banyak je ya. Lah banyak je dapat. Nah, ingin awak menjual, boleh ndak awak jual Bapak Ibu? Jawabannya tidak boleh. Ini khusus bagi peserta kurban. Jadi peserta kurban, mereka itu dapat aturan bahwa mereka tidak boleh menjual binatang kurban yang dia miliki, walaupun itu adalah jatah khusus bagi dia. Jadi tidak bolehnya menjual binatang kurban. Nah, berbeda dengan yang bukan peserta kurban.
Kalau bukan peserta kurban, maka mereka bebas. Mau dijual, mau dimakan, mau diapakan saja Bapak, itu bagi mereka diberikan keleluasaan. Tapi kalau bagi peserta kurban, maka mereka dilarang oleh Nabi SAW untuk menjual hasil dari binatang kurban yang dia miliki. Kata Nabi SAW, man ba'a udhiyatahu, siapa yang menjual binatang kurbannya, yaitu daging-daging yang bahkan itu daging khusus yang sudah dijatahkan untuk inyo, tetap dijualnya, fala udhiyata lahu, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk peserta kurban ini tidak boleh menjual atau menjadikan binatang kurban itu sebagai upah, baik untuk pekerja atau untuk panitia. Sekali lagi, baik untuk pekerja ataupun untuk panitia. Itu tidak boleh. Jadi bagi peserta kurban, misalkan awak menyuruh seseorang untuk mengurus kurban awak, misalkan awak tunjuknya sebagai wakil, tolong nanti bantu kurban awak. Nah, kalau sarancaknya solusinya Bapak, supaya tidak panjang ya, sarancaknya solusinya itu Bapak, yang paling afdol itu adalah pekerja yang kita tunjuk ini atau panitia yang kita tunjuk sebagai panitia tadi, kalau mereka Bapak, terutama pekerja tadi sarancaknya diberikan mereka upah secara khusus. Dan alhamdulillah rata-rata kini masjid dan musholla itu ketika meminta untuk yang ikut serta kurban ini, itu biasanya dilebihkan biayanya. Kan pada itu Bapak Ibu. Jadi kalau kurban misalkan 3 juta, kadang-kadang diminta 3 juta 100, kadang-kadang 3 juta 200. Itu tergantung bara kira-kira kebutuhan. Nah itu bagus itu. Supaya nanti dari binatang kurban yang kita kurbankan, itu murni kurban. Tidak ada dari bagian-bagian binatang kurban itu yang nanti kita manfaatkan untuk apa Pak? Untuk sebagai upah bagi peserta, bagi pekerja, kemudian juga bagi panitia, itu tidak boleh. Jadi pekerja ini dan juga panitia, sekali lagi mereka itu tidak berhak untuk kemudian diupah dengan daging. Jadi berikan mereka upah, terutama pekerja di sekolah Bapak, berikan mereka upah yang sesuai dengan standar bara upah biasanya sehari orang bakarajo, diberikan mereka upahnya seperti itu, seukuran itu. Kemudian setelah itu, kalau awak tetap nio mengasihnya daging, nio memberinya daging, itu terserah dia awak. Yang jalehnya lah diupah. Yang jalehnya lah diupah. Yang tak boleh itu Bapak, awak suruhnya kerajo, awak janjikan daging, nanti ambo bagi daging. Itu namanya mau upah jo daging. Atau awak agihnya upah, tapi upah kon ndak sempurna. Bara upah orang kerajo sehari Bapak, misal minimal itu 100.000 misalkan. Awak agihnya pitih 50.000. Kemudian karena kurang rasanya 50.000, awak tambah daging plastik sekantong lain. Itu namanya sebahagiannya diupah dengan pitih dan sebahagian yang lain diupah dengan daging. Sama-sama haram. Sama-sama ndak boleh, karena itu nanti menyebabkan kurban kita itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, larangan bagi peserta kurban. Kemudian yang ketiga, yang ndak boleh juga bagi peserta kurban Bapak Ibu. Dan itu barangkali banyak juga ya. Peserta kurban itu suka mengeluh, atau bahasa awaknya mau pek. Kapan itu Bapak Ibu? Mulai dari membayi pitih kurban, mencalik binatang kurban, menerima daging kurban. Itu biasanya suka ada yang mengeluh, mau upek-upek. Kalau ketika membayi, keceknya Bapak maha warna sejak si anu tu jadi panitia, maha warna kurban. Dulu nak sagiko lo biaya kurban, kini lah maha, mau upek namanya. Atau nanti ketika mencalik binatang kurban, kok ketek mana daging kurbannya kok. Ambo korban sekian, si anu berkorban di tempat yang lain 2.500.000, gadang jauhnya. Aiko ambo berkorban 3 juta, seiko gadangnya mau pek je.
Nanti ketikanya menerima daging, lama lo caliknya. Bakal segiko sedaging. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh peserta kurban. Dengan awak mau tadi Bapak, dengan awak mengeluh dari kurban yang kita kurbankan tadi, maka minimal itu Bapak, kalau ndak menjadikan kurban itu ndak diterima, maka kurban itu menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban itu Bapak, yang namanya kurban itu adalah berkorban, awak ingin mendapatkan pahala yang sangat besar, ingin awak berbagi dengan sesama orang lain. Maka tujuannya itu bukan untuk bermewah-mewahan, bukan tujuannya itu untuk mencari daging sebanyak-banyaknya. Itu yang namanya kurban. Itu diantara hal-hal yang wajib dihindari oleh peserta kurban. Kalau sunnahnya barangkali diantara peserta kurban itu disunnahkan mereka nanti kalau bisa peserta kurban itu yang menyembelih binatang kurban. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya serahkan kepada panitia mereka yang nanti mencarikan siapa orang yang menyembelih binatang tadi. Kemudian sunnah yang berikutnya bagi peserta kurban ini, mereka disunnahkan nanti ketika penyembelihan datang untuk melihat, untuk menghadiri penyembelihan binatang kurban. Sekaligus awak kemudian memantapkan niat di situ bahwa Allah SWT, semoga Allah menerima kurban awak, menerima kurban ini, dan juga dialirkan pahalanya kepada keluarga awak. Jadi baca doa, Allahumma taqabbal haza minni wa ahli. Ya Allah, terimalah kurban itu dari ambo dan juga berikan pahalanya kepada keluargamu. Itu diniatkan ketika awak mencalik binatang kurban tadi disembelih. Nah, kemudian yang berikutnya barangkali Bapak Ibu, sunnahnya itu bagi peserta kurban dianjurkan bagi mereka itu memakan hati dari binatang kurban. Jadi kalau lah selesai penyembelihan, lah siap dibagikan daging kurban tadi, cari hatinya. Lihat dua hatinya tanda. Dan bagusnya panitia itu khusus untuk daging yang khusus akan diserahkan kepada peserta kurban, disertakan ke dalamnya hati. Kan lemah itu Bapak Ibu. Nah, nanti dimasak, kemudian langsung dimakan oleh peserta kurban. Itu yang biasanya dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan peserta kurban. Nah, sekarang kita masuk kepada panitia kurban. Panitia kurban. Yang pertama sekali, yang namanya panitia kurban ke Bapak Ibu, mereka itu adalah wakil dari peserta kurban. Panitia kurban, sekali lagi, mereka itu adalah wakil dari peserta kurban. Artinya hadis ke Bapak Ibu bahwa semua larangan yang berlaku bagi peserta kurban maka juga terlarang dilakukan oleh panitia kurban. Karenanya sebagai wakil, kalau wakil itu kan menjalankan yang diwakilkan kepada mereka, kan pada itu. Jadi tidak boleh, walaupun panitia kurban, tidak bolehnya mengecek ambo jangan diatur-atur. Itu tidak bisa. Harus memang ada aturannya. Jadi kalau sebagai panitia kurban, yang pertama yang harus diketahui oleh panitia kurban itu Bapak, bahwa mereka itu sebagai wakil dari peserta kurban. Artinya di sini, sebagaimana peserta kurban ingin kurbannya itu diterima, ingin kurbannya itu benar-benar pahala gadang Bapak Ibu, dia tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan, hal-hal yang menyebabkan kurbannya tidak diterima, itu yang harus dijaga oleh panitia kurban. Tadi yang dilarang contohnya Bapak, menjual binatang kurban. Nah, kalau peserta kurban itu dilarang menjual binatang kurban, kalau panitia dilarang juga atau tidak Bapak Ibu? Ya dilarang juga. Jadi tidak boleh panitia kurban kemudian ambo kan jadi panitia nyusat, bukan peserta kurban. Ambo jadi panitia, ambo boleh menjual binatang kurban? Jawabannya tidak. Sebagaimana larangan menjual binatang kurban itu diharamkan, tidak dibolehkan kepada peserta kurban, maka bagi panitia, karena mereka hanya sebagai wakil dari peserta kurban, mereka juga diharamkan bagi mereka menjual binatang kurban.
Itu yang harus dipahami yang pertama sekali oleh para panitia kurban. Jadi panitia itu hanya sebagai wakil, bukan sebagai yang berhak untuk berlaku semau-maunya tentang binatang kurban yang dikurbankan oleh peserta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panitia kurban ke Bapak Ibu boleh digaji atau tidak Bapak Ibu? Digaji dulu ya. Masalahnya dapat daging khusus setelahnya. Panitia kurban itu boleh digaji atau tidak Bapak Ibu? Kalau nanti pekerja itu kan sarancanya digaji tadi. Pekerja itu sarancanya digaji. Nah, kalau panitia itu boleh digaji atau tidak Bapak Ibu? Boleh digaji atau tidak? Kalau ditanya boleh atau tidaknya, ya boleh saja. Boleh saja. Boleh saja mereka digaji. Jadi dianggarkan. Jadi kalau wallahu alam ya, entah nanti suatu saat timbul masuknya Bapak. Tapi kalau untuk sekarang, alhamdulillah biasanya Bapak, yang namanya panitia itu tidak digaji. Yang namanya panitia itu tidak digaji. Karena hubungan antara peserta dengan panitia kurban itu bukan hubungan bisnis, tapi hubungan Bapak sebagai wakil saja, sebagai wakil dari peserta kurban. Berbeda dengan pekerja. Kalau pekerja dengan peserta kurban itu hubungannya itu adalah hubungan komersial. Jadi mereka memang berhak untuk mendapatkan gaji. Itu pekerja. Tapi kalau panitia itu hubungannya itu adalah mereka sebagai wakil. Nah, wakil itu biasanya Bapak, mereka tidak harus digaji. Tapi kalau seandainya mereka nanti ada satu zaman nanti Bapak, mereka tidak namuh sebagai panitia, Bapak, mereka tidak mendapatkan apapun sebagai panitia, mereka tidak ikhlas melakukan itu, boleh tidak mereka digaji? Jawabannya boleh saja. Boleh digaji. Jadi panitia itu boleh, kalau mereka ingin digaji ya boleh mereka digaji. Tapi alhamdulillahnya sampai kini yang namanya panitia, terutama di tempat-tempat awak, mereka rata-rata mereka ikhlas dalam bekerja lillahi ta'ala. Kan yang itu Bapak Ibu Disko panitia digaji atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting, kalau dapat jatah khusus boleh atau tidak Bapak Ibu? Panitia. Biasanya di sebagian masjid itu kan ada kupon khusus daging khusus panitia, daging khusus pekerja, daging untuk dibagi-bagikan. Kira-kira di situ ada nama panitia, ikut daging khusus untuk panitia. Kira-kira itu boleh atau tidak sebenarnya Bapak Ibu? Atau panitia lah kita tanya. Yang panitia sih diskusi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika ada daging yang dijatahkan khusus untuk panitia, berarti itu namanya membayi panitia dengan daging. Keciknya tadi ikhlas karajo. Tapi mereka ketika jadi panitia, mereka dapat jatah khusus. Itu namanya samojo jindak. Samojo jindak. Yang ikhlas itu Bapak, yang dimaksud dengan ikhlas yang ikhlas itu mereka ketika kerajo, mereka tidak mengharapkan imbalan, tidak disediakannya itu untuk panitia. Itu yang ikhlas tadi. Tapi kalau yang ikhlas itu maksudnya Bapak, awak kerajo sukarela, bahasa lainnya sukarela, tidak diagih di orang nanti awak tidak masalah, diagih di orang lain nanti awak berterima kasih. Itu namanya ikhlas. Tapi bahwa disediakan dari awal ikut jatah khusus untuk panitia, berarti itulah disediakan namanya sebagai upah, dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi panitia ke Bapak, kalau mereka tidak ikhlas karajo, rancak digaji. Kalau tidak ikhlas, kalau mengharapkan dagingnya dari karajo tadi Bapak, darinya sebagai wakil dari peserta tadi, kalau nya mengharapkan daging, bukanlah panik karajo Ustaz lah mencari sapi, kemudian membawa sapi ke siko supaya sampai tapek waktu, kemudian mau urus masalah siapa yang akan menjadi tukangnya nanti, siapa yang menyembelih, kemudian membagikan dan semacamnya.
ambo kanlah panik karajo Ustaz, masa ambo ndak berhak mendapatkan daging khusus? Maka kita katakan memang kalau sebagai panitia tu Bapak, karajonyo ikhlas, siap ndak diberi apapun. Kalau ingin menjadi namanya Bapak, kalau ndak bisa ikhlas dalam menjadi panitia, awak mengharapkan daging dari dari peserta kurban atau dari daging kurban yang ada tadi, rancak indak jadi panitia. Atau yang kedua, dia gaji mana, minta mana gaji ke peserta. Itu kalau ndak ikhlas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya sekali lagi tadi, kalau nanti tiba zamannya Bapak Ibu, di mana panitia mereka ndak ikhlas dalam bakarajo, mereka semangat karajo karena lah pasti dapat daging, kemudian ketika ndak diagih daging, inyo marungui itu apa Bapak Ibu? Bare hatinya, bahkan sampai dikeceannya ke keluarganya, lah salamu tu akrajo ndak ada dapat kan ada itu. Atau barangkali nyo sabutnya nanti besok ndak jadi penitian mulai. Kalau mau deku kerajo lah sabare itu kerajo ndak ada dapat kemudian dia katakan besok ambo ndak ke kerajo leh. Berarti orang yang seperti ini itu namanya Bapak mengharapkan upah darinya menjadi panitia, dan itu yang ndak boleh. Jadi kalau sebagai ketua panitia itu Bapak harus diberikan arahan kepada panitia-panitia yang lain dari awal itu Bapak bahwa kita sebagai panitia tidak boleh mengharapkan apapun dari daging kurban. Awak hanya dapat daging sebagaimana yang didapatkan oleh masyarakat secara umum, itu saja hak awak sebagai panitia. Tidak boleh awak mengharapkan daging khusus dari peserta kurban. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Kalau talok mode itu Bapak silahkan jadi panitia. Kalau tidak talok mode itu silahkan sampaikan kepada peserta, ambo namuh jadi panitia tapi ambo digaji. Jua digaji Bapak dengan uang pribadi. Berarti tambah barek menjadi peserta nanti kok. Karena memang itu kewajiban peserta. Kewajiban peserta itu memastikan binatang kurban itu Bapak memang milik kaum muslimin sadonyo. Tidak ada yang dijadikan sebagai upah untuk pekerja, tidak ada yang dijadikan upah untuk panitia, tidak ada yang dijual dari binatang kurban tadi. Itu tugas dari namanya Bapak peserta kurban. Jadi kalau nanti tiba zamannya panitia tidak ikhlas kerajo leh Bapak Ibu, kerajonya banyak, mereka tidak ikhlas, mereka menuntut digaji sebagaimana pekerja digaji, ia peserta harus mengeluarkan untuk itu. Itu Bapak masalah panitia diupah dengan dengan daging. Jadi sekali lagi tidak ada jatah khusus bagi panitia dalam masalah kurban. Nah, kalau mereka yang sudah menjadi panitia lah mengikhlaskan dirinya Bapak, siapnya untuk tidak digaji, siapnya untuk tidak diberikan daging secara khusus, kemudian nanti daging kok alhamdulillah banyak, kemudian diberikanlah sebahagiannya kepada panitia tadi. Itu namanya hadiah. Itu namanya hadiah. Kalaulah ikhlas awak dari awal, nio digaji atau ndak, nio diberi daging atau ndak, lah ikhlas awak ndak mengharapkan daging dari menjadi panitia, ndak mengharapkan Bapak sepotong pahu misalkan atau kaki misalkan menjadi panitia. Kan biasanya kadang-kadang mereka itu kok jadi panitia supaya dapat nanti pahu sewalah. Nah kalau mau itu Bapak, berarti awak ndak boleh jadi panitia, haram itu. Nanti daging yang kita bawa itu jadinya daging yang haram. Jadi panitia sekali lagi harus mengikhlaskan niat sebelum bekerja sebagai panitia. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala, membantu para peserta untuk menyelesaikan kurbannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kita ikhlaskan niat membantu dan semacamnya, nanti ternyata dapat jatah, ya silahkan, tidak masalah. Itu namanya yang disebut sebagai hadiah. Itu yang disebut sebagai hadiah. Jadi tidak ada namanya Bapak ikut kantong khusus untuk panitia, ikut kantong khusus untuk pekerja. Itu tidak boleh. Disko ada atau tidak Bapak Ibu?
Alhamdulillah hendak ya. Jadi itu perlu kita perhatikan supaya sekali lagi ibadah kurban ke Bapak ketika hari raya Idul Adha kita berusaha supaya dapat pahala sebanyak-banyaknya, bukan mencari daging sebanyak-banyaknya. Jadi aturan-aturan ini harus kita kerjakan. Nah, Ustaz, di masjid ko lah menjadi rutinitas bahwa panitia itulah disediakan untuk mereka daging-daging tadi. Maka ini yang kita katakan tadi tidak boleh. Jadi kadang-kadang Bapak harus diuji kok keikhlasan dari panitia tadi. Bahwa mau ujinya Bapak sekali-sekali tidak diagih mereka sama sekali. Mereka hanya dapat jatah umum saja. Dari situlah nampak nanti panitia yang ikhlas bakarajo, panitia yang tidak ikhlas. Kan banyak orang yang ikhlas di mulutnya Bapak, tapi dalam hatinya pasti dapat kok. Berarti nya tidak ikhlas namanya. Yang ikhlas itu sekali lagi Bapak, memang awak niatnya membantu saja, bantu jamaah dan semacamnya. Kemudian awak namanya Bapak mereka dapat tidak dapat nanti awak tidak menjadi masalah. Itu yang dimaksud dengan ikhlas sebagai panitia. Jadi panitia tidak berhak mendapatkan daging khusus dari peserta kurban. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, itu yang ketiga sekali, yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, kalau panitia ini memasak daging kurban untuk dimakan bersama-sama, boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh, dengan dua catatan. Yang pertama, izin kepada peserta, tapi tidak usah lo izin ke sadonya, izin kepada sebagian saja. Sebagian peserta, kalau kita masak makan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dikhususkan masakan daging tadi untuk panitia atau orang-orang tertentu saja. Jadi harus dibuka secara umum. Siapapun yang makan, maka mereka diperbolehkan untuk makan. Itu baru boleh. Tapi kalau nanti sekiranya dimasak daging tadi Bapak Ibu, dibuat sop, dibuat randang segala macamnya, kemudian yang makan hanya terbatas peserta dan panitia saja misalkan, atau kemudian pekerja misalkan, yang lain minggir sadonya dulu, kami yang makan dulu. Itu namanya tidak diperbolehkan. Seolah-olah itu jatuhnya kepada gaji, karena nyoba kerajo nyoba berhak, yang lain tak kerajo tak berhak. Itu namanya termasuk bagian dari cara menggaji. Jadi menggaji ke Bapak tidak harus jopitih. Menggaji ke dengan cara-cara tertentu, namanya itu bisa juga disebut sebagai menggaji. Kemudian berikutnya yang kelima, kalau panitia itu mengambil keuntungan dari pembelian, boleh atau tidak Bapak Ibu? Jadi peserta mengamanahkan kepada panitia bahwa dia akan berkorban. Nanti ternyata ketika panitia itu membeli binatang kurban yang awalnya itu disabui kepada peserta harga kambing itu misalkan 2 juta Bapak, ternyata ketikanya sampai ke lapangan kambing itu harganya 1,7. Nah, boleh tidak mudah itu Bapak Ibu? Ke peserta tadi disebutnya harga kambing berapa? 2 juta. Kini kambing itu dibalinya dengan harga 1,7. Berarti bara selisihnya Bapak 300. Nah, boleh tidak mudah itu Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, dengan catatan pitih kelebihan harus dibalikan ke peserta. Serancaklah. Jadi kalau kembali sapi misalkan, barang harga sapinya menurut hitungan awalnya, dari situ takar nanti biaya kurban per peserta. Misalkan sapi ko harganya 20 juta, ternyata nanti dapat harga sapi yang 18 juta, boleh atau enggak? Ya boleh. Cuman kelebihan dari Bapak, dari selisih harga binatang tadi itu wajib dikembalikan kepada peserta. Jadi tidak boleh panitia mengambil keuntungan dari pembelian. Kalau ini jadi panitia. Tapi caranya Ustaz, ambo ni ambilnya kan lumayan untungnya tuh. Dari 1 ekor sapi pada keuntungannya, dari sekian sapi pada keuntungannya. Kalau ingin menjadi Bapak, mengambil keuntungan dari pembelian binatang kurban, jangan menjadi panitia, jadi calo saja. Jadi calo, jaleh-jaleh.
Jadi calo saja. Ambo Bapak Ibu, ambo siap menyediakan sapi di siko, harganya sekian. Itu boleh, ambillah keuntungan selisih dari harga yang kita dapatkan dari orang lain dengan harga yang kita berikan ke satu masjid. Itu silahkan ambil. Itu namanya calo. Itu namanya calo. Silahkan. Tapi kalau awak sebagai panitia, awak itu sebagai wakil, awak sampaikan ke peserta tadi harga kambing 2 juta. Ternyata awak bali 1,8 juta. Selisihnya tadi awak masukkan ke saku. Itu tidak boleh. Itu namanya korupsi. Itu tidak boleh. Atau yang kedua caranya Bapak, kalau awak ingin tetap jom ambil ya, caranya itu adalah izin kepada peserta. Sabui jalih-jalih kepada peserta. Harga kambingnya tadi alhamdulillah cuman 1,8 juta. Pitih yang diagihkan 2 juta. Nah, yang 200 ke apa caranya? Kalau kata peserta tadi, ambillah sebagai upah bajalan, sebagai upah panik dan semacamnya, baru halal. Tapi kalau awak main seludupkan saja Bapak Ibu, main seludupkan saja, lah jalih-jalih selisihnya sekian, kan kalau cie kan tak bara tu. Kalau cie 1 ekor sapi kan tak bara selisihnya. Tapi kalau nanti sekian sapi, sekian selisih harganya, bisa-bisa agak kayu je panitia. Jadi itu tidak boleh. Panitia itu harus amanah. Bara harga sapi yang disebut kepada peserta, segitu harga sapi yang harus dibelikan. Kalau ternyata lebih, minta kembali kepada peserta. Lebih tadi ikut gadang mana sapinya, ternyata harganya itu lebih dari perkiraan awal, berarti minta tambahannya kepada peserta. Kalau ternyata kurang, harus disampaikan kepada peserta, sapi harganya tidak sampai seperti harga awal. Ada sekian harga selisihnya, maka kemudian yang harga selisih tadi Bapak, yang pertama kembalikan kepada peserta, atau yang kedua kalau peserta tadi ikhlas, mereka Bapak, mereka merasa terbantukan dan semacamnya, ambil sajalah, baru kemudian awak ambil sebagai panitia. Itu baru boleh. Tapi kalau awak main seludupkan saja Bapak, main ambo kan binatang kok kan harganya 20. Cuman dek ambo hebat Bapak Ibu menawar ya. Dek hebat ambo menawar, jadinya 8 baleh. Tetap saja yang dihitung 8 baleh tadi. Kan kalau peserta pai kan boleh jadinya dapat harga 8 baleh juga. Jadi sekali lagi, mana harga yang diberikan kepada peserta, segitulah kemudian binatang kurban yang dibelikan oleh panitia. Tidak bolehnya mengurang-urangi. Dibalik apalagi Bapak memang niat bana dari awal. Apalagi niat bana dari awal. Ambo jadi panitia, biarlah ambo mencari sapi. Disampaikan kepada jamaah, harga sapi nanti rata-rata 20 juta. Ternyata sapi ku harganya cuma 5 baleh juta. Lah untungnya tu Bapak. Itu kalau panitia itu tidak amanah. Jadi panitia, makanya dari awal tadi kita sampaikan, panitia itu sebagai wakil. Kalau wakil itu mencarikan, mengerjakan yang diinginkan oleh peserta. Peserta ingin sapinya 20 juta dan itu yang disampaikan kepada mereka. Maka sebagai panitia wajib membelikan sapi yang harganya 20 juta. Kalau sekiranya lebih daripada itu, minta tambahnya. Kalau sekiranya kurang, selisih harga tadi harus diberikan kepada peserta atau sampaikan kepada peserta, boleh hendak ambo ambil iko. Itu namanya wakil. Itu namanya wakil. Tapi kalau calo tidak boleh itu. Kalau calo silahkan. Jangan sabui diri sebagai panitia. Bajaleh wana, ambo sebagai calo, ambo sebagai penyedia. Itu namanya tidak panitia. Itu terkait dengan panitia boleh mengambil selisih harga dari binatang kurban atau tidak. Itu yang kelima. Kemudian yang berikutnya Bapak, panitia ini Bapak, boleh tidak menjual kulit dari sapi binatang kurban? Atau kambing atau binatang apa sajalah misalkan Bapak. Boleh hendaknya menjual Bapak Ibu? Kurban diskon berapa Bapak Ibu? 3 baleh. Alhamdulillah banyak. 5 baleh Pak. Nah, terserahlah 5 baleh sampai baleh 3 baleh silakan. Nah, kalau nanti Bapak bingung membagikan kulit binatang kurban, boleh hendak panitia itu
kan panitia sebagai wakil dari peserta. Berarti kalau panitia menjua, berarti yang menjua itu saya namanya Bapak ya peserta namanya. Walaupun yang menjua itu adalah panitia, tapi karena panitia itu sebagai wakil, seolah-olah sebenarnya yang menjua itu adalah peserta. Jadi sekali lagi Bapak, ketika panitia menjua, itu hati-hati, itu namanya peserta yang menjua. Karena awak sebagai wakil. Sebagai wakil, yang awak kerajokan itu seolah-olah itu adalah perbuatan dari peserta. Nah kini yang mau tanya Bapak, wakil yaitu panitia boleh tidak menjual binatang kurban, terutama kulit disko. Yang sering dijual itu kan biasanya kulitnya. Kalau yang lain alhamdulillah dibagikan. Kalau kulit dengan alasan biasanya Bapak, alasannya Bapak, kulitku kan susah diolah. Kalau dipotong seketek-seketek nanti jadinya mubazir. Tidak setiap orang bisa mengolah kulit tadi. Apalagi kalau diolah jumlahnya seketek. Nah kira-kira boleh tidak dijual oleh panitia Bapak Ibu kulit tadi? Boleh tidak di panitia? Iya itu yang Bapak kasih tadi. Atau alasan yang lainnya, kalau diserahkan ke fakir miskin, nya tidak pandai mengolah no. Dipotong ketek-ketek, takutnya mubazir, awak dilarang mubazir. Diserahkan ke fakir miskin, nya tidak pandai mengolah. Boleh tidak dijual Bapak Ibu? Boleh. Hati-hati, hati-hati. Karena hadis tadi, karena hadisnya bunyinya tadi Bapak Ibu, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual bagian-bagian dari binatang kurban yang dia kurbankan, baik yang menjual itu adalah pesertanya atau wakilnya yaitu panitia, fala udhiyatalahu, maka kurbannya tidak terhitung sebagai kurban. Hati-hati. Jadi bahas rancaknya ke Bapak untuk berhati-hatinya Bapak, untuk berhati-hatinya serancaknya walaupun itu kulit jangan dijual. Jadi bahas caranya Bapak, bagikan kepada fakir miskin, nanti fakir miskin ko diarahkan untuk menjual kalau nya tidak pandai mengolah. Nah, itu solusinya pada itu. Jangan dipotong ketek-ketek. Kan tidak harus dipotong ketek-ketek. Jadi namanya kulit dari binatang kurban itu kan tidak harus dipotong. Siapa yang menyebut harus dipotong dibagikan ke masing-masing kaum muslimin. Tidak ada kewajiban pada itu. Boleh awak berikan kulit tadi kepada fakir miskin. Nah kemudian fakir miskin tadi kalau dia menjual kan boleh. Yang terlarang menjual itu adalah peserta dan juga wakil dari peserta, yaitu panitia. Itu yang dilarang. Nah kalau namanya Bapak, kalau mereka masyarakat umum saja, mereka dapat daging, mereka dapat kulit, terserah bagi mereka mau dijual atau dikonsumsi, terserah. Nah kalau ada di antara orang miskin ke misalkan yang bisanya mengolah, diolahnya bagus. Kalau ada di antara mereka yang tidak pandainya mengolah, kemudian ingin dijualnya, silahkan. Nah, jadi solusi terbaik yang untuk mengamankan supaya kurban wa itu sah diterima sebagai kurban. Kamu khawatir, walaupun memang ada ya sebagian kecil ulama itu Bapak, dalam hal ini mazhabnya Abu Hanifah ya. Sebagian kecil ulama itu memang ada yang mengatakan boleh dijual. Kulit kurban itu boleh dijual. Tapi ambo tetap khawatir karena jumhur para ulama itu mengatakan dari mazhabnya Imam Malik, dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dari mazhabnya Imam Ahmad, mayoritas dari mazhabnya Imam Ahmad kecuali sebagian kecilnya, mereka itu mengatakan bahwa menjual binatang kurban menjadikan kurban kita tidak sah. Nah, jadi solusinya barangkali yang paling rancak itu Bapak Ibu, awak berikan kulit dari binatang kurban tadi sebagai panitia, berikan kepada fakir miskin. Nanti si fakir miskin itu lah yang kemudian menjual kepada penadahnya. Kan biasanya lah ada penadah itu datang jauh-jauh hari, kamu kulit kurban nanti diserahkan, tidak panitia yang menjual. Bahkan kadang-kadang ada dulu panitia yang lah menjual kulit kurban itu Bapak, sebelum hewan kurban disembelih lah dijualnya. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi tidak boleh menjual tadi. Agian saja kepada fakir miskin. Fakir miskin terlalu banyak Ustaz. Di tengah-tengah kami banyak fakir miskin, diberikan kepada sebahagiannya, kini tahun depan dirubah orangnya.
Itu solusinya. Jadi ada setiap masalah itu ada solusinya. Jadi tidak main capek saja. Seketik-seketik jual. Kalau dibagikan, kalau dipotong, mubazir, saya menyuruh dipotong. Tak ada yang menyuruh dipotong. Jadi bisa dibagikan, diserahkan ke satu fakir miskin, dapat kulit. Nanti mereka yang kemudian mengolah atau mereka justru menjual dari kulit binatang kurban. Itu sebagusnya, serancaknya Bapak, untuk benar-benar memastikan kurban kita itu sah sebagai kurban. Tapi kalau nanti misalkan basi kareh awak Bapak yuk, ada yang basi kareh ya, ambo tetap je menjual Ustaz. Ambo lebih yakin dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebahagian kecil dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka harus diperhatikan Bapak, kalau tetap je dijual nanti, maka hasil dari penjualan tadi tidak boleh digunakan untuk keperluan kurban. Untuk keperluan kurban kau Bapak, menggaji pekerja, membeli rokok panitia, Bapak, membeli bumbu-bumbu, itu tidak boleh. Jadi kama pitih kurban tadi Bapak harus diserahkan kepada fakir miskin. Setuju baliknya balik. Jadi kalau untuk amannya, kalau boleh hamba sarankan Bapak, untuk lebih amannya, terutama bagi para peserta kurban, supaya mereka kurbannya itu benar-benar diterima di sisi Allah SWT, serancaknya kulit binatang kurban itu tidak dijual. Walaupun yang menjual itu sekali lagi panitia, yang menjual panitia, tapi panitia itu wakil. Maksudnya Bapak, walaupun yang menjual itu panitia, tetap namanya yang menjual itu adalah peserta, karena panitia tadi wakil dari peserta. Itu terkait dengan panitia. Serancaknya pada itu. Wallahu a'lam. Itu hal-hal yang berkaitan dengan panitia. Kemudian yang terakhir Bapak, pekerja. Jadi peserta kurban sudah, panitia kurban sudah. Kemudian yang terakhir sebagai pekerja. Awak sebagai pekerja kau Bapak, kalau bisa mereka itu ditandoi orangnya. Saya yang memang pekerja proporsional, tidak asa-asa kerajo saja. Yang memang mereka yang bertugas bertanggung jawab terhadap masing-masing sapi. Jadi misalkan satu ekor sapi ini petugasnya, pekerjanya 4 orang, 5 orang. Sapi yang lain nanti petugasnya sekian orang. Mereka yang bertanggung jawab mulai dari penyembelihan, taruhlah penyembelihan nanti ada yang mewakili dari ustad-ustad dan semacamnya. Nah, mereka yang bertanggung jawab mulai dari menguliti sampai nanti memasukkan ke kantong. Itu yang disebut sebagai pekerja. Adapun pekerja yang memacik pisau sebantahnya, habisnya pulang ke rumah lah. Yang banyak mencalik dari jauhnya. Banyak kemudian mau tanya, banyak kemudian merokoknya. Mereka tidak disebut sebagai pekerja. Jadi dipajalih manalah kemudian ma yang pekerja, ma yang bukan pekerja. Kalau ditampek-tampek Bapak, model di Jakarta dulu ya. Itu para pekerja itulah diagihkan ID card, supaya jaleh mereka itu sebagai pekerja. Ini untuk satu ekor sapi ini sefulan sebagai pekerja. Supaya Bapak, supaya jaleh manan kadigaji, manan tidak kadigaji. Nah, yang akan digaji itu adalah yang benar-benar pekerja, yang menolong seketik ke Bapak, itu namanya pekerja sosial saja. Mereka tidak berhak digaji, mereka tidak berhak mendapatkan jatah khusus. Jadi yang digaji itu siapa Bapak? Yang akan digaji itu adalah pekerja yang memang ini yang bekerja mulai dari awal sampai selesai dari masing-masing sapi yang kemudian disembelih. Itu namanya pekerja. Kalau yang menolong tuh Bapak, menolong mengambil plastik, menolong yang lain Bapak, mengambil pisau, menolong kemudian mengangkek seketek, itu namanya tidak pekerja. Mereka tidak berhak digaji, mereka tidak berhak untuk mendapatkan jatah khusus. Itu yang pertama, pekerja. Nah, bagi pekerja ke Bapak, catatan besarnya, itu Bapak, mereka itu tidak diharamkan bagi mereka itu untuk mengambil jatah khusus dari binatang kurban. Sama dengan panitia tadi, tapi lebih Bapak, lebih parah lagi sebagai pekerja. Biasanya pekerja ke Bapak, ketikunya kerajo, nanti datang anaknya 2 orang, nanti setelahnya datanglah cucunya. Kemudian minta daging, keceknya minta tulang, tapi tulang kok dagingnya banyak dalam. Itu tidak tulang namanya.
Jadi ini namanya membawa daging-daging kurban yang haram ke rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, awak memanggil awak dalam melaksanakan kurban untuk mencari pahala segadang-gadangnya, bukan mencari daging sebanyak-banyaknya. Awak dalam melaksanakan kurban awak kenapa awak harus mengikuti aturan-aturan Bapak Ibu, mulai dari peserta, panitia, kemudian pekerjanya, supaya sadonya merasa aman. Kalau lah awak ikuti aturan-aturan Bapak yang sudah yang disebutkan, diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadonya aman. Sebagai panitia lama, sebagai pekerja lama, sebagai masyarakat umum lama. Kadang ada orang yang cameh ya. Kata kurbannya cameh, lagi kadapet daging atau ndak kok. Karena banyak yang korupsi. Panitianya korupsi, pekerjanya korupsi. Jadinya nanti pembagian daging itu tidak adil. Itu yang kita hindari dari ibadah kurban yang kita kerjakan. Jadi sebagai pekerja silahkan berhak untuk meminta upah. Minta upah itu berhak mereka meminta upah. Jadi pekerja berhak mendapatkan upah. Kalau mereka tidak diagih upah, jangan diberikan daging secara khusus. Karena nanti tibonya daging itu adalah upah bagi mereka. Tapi kalau ingin awak tetap ingin memberikan daging kepada pekerja lebih daripada jatah umumnya, maka harus diberikan upah dulu dengan sempurna, baru silahkan berikan daging khusus. Itu namanya hadiah. Itu namanya hadiah. Tapi kalau dari awal nyendak digaji, tapi nyendak dapat jatah daging khusus, itu namanya upah untuk mereka. Jadi bedakan ma yang upah, ma yang hadiah. Kalau hadiah itu namanya sukarela. Setelah diberikan mereka upah, kemudian diagihnya daging, itu namanya hadiah. Tapi alun diagihnya upah atau upahnya seketek, kemudian diagihnya daging, maka daging tadi tibonya bagi mereka adalah sebagai upah. Dan itu yang harus hati-hati awak dalam melaksanakan ibadah kurban. Nah, itulah kira-kira Bapak yang bisa kita sampaikan terkait dengan aturan-aturan yang ada kaitannya dengan kurban, supaya sekali lagi kurban awak diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya awak sadonya merasa aman. Itu tujuannya. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Iya, Bu. Enggak. Jadi kan dari awal itu sudah jaleh Bapak. Binatang kurban harganya 20 juta. Untuk operasionalnya misalkan 150. Berarti lah jaleh untuk operasionalnya itu lahado. Untuk gajinya lahado, untuk pembali plastiknya lahado. Kelebihan dari harga kurban tadi, itu namanya untuk operasional. Operasional itu sadonya termasuk ongkos panitia berjalan tuh Bapak harus dipikirkan oleh peserta. Jadi operasional itu mulai dari ongkosnya, dari makannya, dari mengopinya. Kan tak mungkin mereka mencari sapi Bapak, kemudian kariang saja dari awal sampai pulang, mati anak orang. Jadi operasional itu gunanya. Para operasional biasanya Bapak misalkan 150 misalkan. Berarti dari 150 per masing-masing peserta itu dikumpulkan oleh panitia. Itulah gunanya untuk ongkosnya bolak-balik mencari sapi, untuk makannya, untuk minyaknya, untuk mengopinya, kemudian gaji pekerjanya, membali plastiknya, dan segala kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan biaya operasional. Misalkan sapi harganya 20 juta, diminta ke peserta 20 juta 150 ribu. Nah, yang 20 juta berarti khusus untuk beli sapi. Nah, itu yang tidak boleh diganggu-ganggu oleh panitia. Kalau memang sudah dijanjikan 20 juta, carikan sapi yang harganya 20 juta. Kalau ternyata nanti kurang dari itu, pitih yang dari 20 juta dan selisihnya tadi harus dikembalikan kepada peserta. Kecuali kalau peserta setelah Bapak panitia tadi menolong dan semacamnya, ambil sajalah. Kan orang awak biasanya kan elok-elok Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kata peserta, ambil sajalah. Tidak masalah. Walaupun itu pitihnya itu tidak ada sangkut pawitnya dengan operasional. Operasional ada jatahnya.
Ikut murni selisih. Nah, boleh tak pitih tadi diberikan kepada panitia? Kalau memang redha sadonya silahkan rancak mana. Sana jadi panitia. Alhamdulillah. Jadi untuk besok-besoknya tambah semangatnya. Itu kalau kita mengikhlaskan untuk mereka. Bajaleh-jaleh. Ya, silakan. Oh, tidak diharuskan. Sunnahnya. Boleh makan yang lain boleh. Ustaz, ambo nak suka hatinya, mau suka daging saya, tulang saya, silahkan. Tapi kalau ingin sunnahnya, Nabi itu makan hati. Nabi itu makan hati. Makan hati. Jadi diambil oleh Nabi. Nabi itu kan kurban beliau itu Bapak, beliau solat subuh. Habis solat subuh beliau tidak pulang loh. Langsung saja menunggu solat Idul Adha di masjid. Kemudian solat Idul Adha dipacapek jangan lama-lama. Khutbahnya dipacapek, solatnya tidak lama-lama. Kemudian selesai acara solat Idul Adha, langsung Nabi menyembelih binatang kurban. Lah disembelih, itu yang dibawa oleh Nabi hati tadi ke rumah, itu yang dimakan pertama sekali oleh Nabi di hari raya Idul Adha. Itu sunnahnya. Kalau bisa model itu rancak mana. Tapi karena zaman kini kan agak susah. Kalau Nabi yang model itu solat subuh langsung nunggu solat Idul Adha di masjid, tidak pulang beliau ya. Kemudian langsung khutbah, kemudian langsung solat, kemudian khutbah, langsung setelah itu sembelih. Kemudian dibongkar, dipotong-potong, ambil hatinya, kemudian dibawa oleh Nabi ke rumah, kemudian Nabi memasak langsung dimakan. Nah, sunnahnya memakan pertama sekali kan di hari raya Idul Adha itu Bapak, awak disunahkan menahan diri dari makan. Mulai dari azan solat subuh sampai selesai solat, kan begitu itu. Nah, sunnah yang lain itu adalah kalau bisa yang awak makan setelah solat Idul Adha itu adalah binatang kurban yang kita kurbankan. Barangkali kok agak susah agak susah. Karena disiko menyembelihnya bila Bapak Ibu? Lain tak di hari yang kedua dah. Kadang ada di tempat yang lain hari raya Idul Adha itu khusus untuk khutbah solat saja. Nanti di hari yang berikutnya baru menyembelih. Itu kurang afdol. Jadi serancaknya memang hari raya Idul Adha itu capek saja khutbahnya jangan lama-lama. Supaya orang capek siap-siap, kemudian langsung menyembelih. Setelah disembelih, kalau bisa hari itu juga sebelum memakan yang lain, itulah yang kita makan. Itu bisa dikerajukan di masjid bisa tuh. Jadi hati-hati tadi kemudian langsung dimasak. Ibu-ibu lah siap dengan kompornya, dengan bumbu-bumbunya. Kemudian langsung dimasak, kemudian diberikan makanan tadi terutama kepada peserta kurban. Itu yang paling afdal. Silakan Pak Haji. Iya. Pekerja. Oh iya. Lah direncanakan untuk pekerja. Itu namanya upah. Kalau lah direncanakan dari awal, aku untuk pekerja, aku untuk panitia, lah direncanakan Bapak, itu namanya upah. Makanya paling rancak tu Bapak, paling afdol cari mana pekerja inti. Kan pekerja ku ada pekerja sosial. Pekerja inti. Pekerja inti ku Bapak, memang inyo yang bertanggung jawab. Diagih mereka, dicarilah Bapak dari masyarakat itu yang kira-kira bisa, kemudian namanya menjadi pekerja, diagih mereka tando sebagai ID card dan semacamnya. Pastikan niku yang bekerja, nyo menyelesaikan yang lain-lain tu Bapak, nyo membantu atau ndak terserah. Tapi dari masing-masing sapi, lah ada pekerja khususnya. Kalau ampe balik sapinya Bapak, berarti masing-masing dari ampe balik tadi ada pekerjanya. Minimal 3 orang atau 4 orang misalkan pekerja inti. Itu yang digaji. Kalau yang lain-lain nio membantu ya silahkan, tapi mereka tidak digaji, ndak dapat jatah daging khusus. Nah, setelah pekerja inti tadi digaji, lah dapat gajinya Bapak, kemudian kupon masih banyak berlebih, silahkan diagih kepada mereka. Itu baru namanya hadiah.
Tapi kalau dari awal diperuntukkan Bapak, itu untuk untuk pekerja kok 3 kupon untuknya. Yang lain cie, yang lain peserta yang lain cie, yang untuk pekerja disediakan 3 untuknya. Berarti itu namanya mengupah dengan daging. Walaupun tidak disabui. Jadi mengupah itu tidak harus disabui. Upah baru namanya upah. Tidak. Yang namanya upah itu adalah kalau awak mengerajukan sesuatu, kemudian mengharapkan imbalan, kemudian diagih dari orang, itu namanya upah. Itu namanya upah. Jadi tidak sukarela. Tidak sukarela. Kenapa kita katakan tadi sarancaknya diupah dengan upah yang khusus Bapak? Karena mencari orang-orang yang benar-benar ikhlas itu zaman kini susah. Jadi takutnya nanti kurban awak Bapak menjadi tidak diterima, menjadi tidak afdol minimal kalau awak kemudian tetap memaksakan ikhlas ya. Mereka tidak ikhlas. Keraju sehari panik itu Bapak. Panik. Maka serancaknya memang mereka yang sebagai pekerja inti ini mereka dicatat, didata, kemudian mereka diberikan tanggung jawab ini sapi ini. Aduh masing-masing supaya yang lain fungsinya itu adalah supaya capek selesainya. Nah, setelah itu kemudian mereka digaji. Setelah digaji, ada kupon lebih agen kepada mereka. Itu namanya baru hadiah. Itu namanya hadiah. Iya, banyak Bapak Ibu. Dari Sko dulu Bu ya. Silakan Pak. Ya. Iya. Ya, bara sebenarnya jatah dari peserta kurban ke Bapak. Jatah dari peserta kurban itu kalau awak yang mau urus sendiri ya. Kalau zaman Nabi itu ada takarannya. Kenapa? Gampang untuk menakarnya. Karena di zaman Nabi yang berkurban mereka yang menyembelih, mereka yang menguliti, mereka yang memotong-motong, mereka yang membagikan. Nah, bara mereka dapat jatah Bapak 1/3 dari kurban yang dikurbankan. Itu jatah dari peserta. Nah, dari sapatigo tadi, kalau ingin tetap menyedekahkan kepada orang lain ya silahkan, tidak masalah. Nah, jadi kalau sebagai peserta zaman kini bisa tidak dapat jatah sapatigo tadi Bapak? Bisa tidak dapat jatah sapatigo tadi? Ya bisa juga, tidak masalah. Jadi jatah mereka sepertiga misalkan, tapi nanti kemudian ingin diberikan kepada yang lain, harus izin kepada peserta. Kanlah peserta yang mengurus sadonya tibanya itu. Peserta yang mewakilkan kepada panitia tidak digajinya, kemudian peserta yang menggaji pekerja dengan pitihnya sendiri, artinya binatang kurban itu berhak mendapatkan 1/3-nya. Nah, dari 1/3 tadi, kalau ingin bagi hadiah kepada panitia, kepada pekerja, yaitu terserah kepada mereka. Tapi kalau panitia saja yang pandai-pandai, itu kan 1/3 untuk peserta kok. Awak ambil saja sebagiannya, banyak mana kok. Itu tidak boleh. Jadi harus izin lo balik ke peserta. Dari 1/3 tadi, boleh tidak diambil untuk diserahkan kepada yang lain. Karena itu punya inyo. Itu mode itu lebih kurang wallahu a'lam. Oh iya. Masalah doa kurban tadi. Jadi doa ketika kurban tadi yang kita baca Bapak, Allahumma taqabbal Allahumma haza minni Allahumma taqabbal haza minni wa ahli. Atau disebutkan nama rancak benar. Misalkan Allahumma taqabbal min Samsuwardi wa ahlihi. Ya Allah, terimalah kurbaniko dari Samsuwardi, ambo sendiri, kemudian dan keluarganya. Itu yang kita baca ketika berkurban tadi. Kalau tukang jagal membacanya Bapak, kebanyakan
Tukang jagal itu barangkali membacanya secara umum saja. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Maksudnya kami itu adalah peserta kurban. Kemudian bismillahi Allahu akbar. Itu saja. Kalau dibaca cik-cik namanya kan tak mungkin. Barangkali ada itu. Oh iya, masih ada. Terakhir barangkali Bapak Ibu ya. Takut yang oh gitu. Iya iya. Yang pertama, kok hari raya itu hari Jumat Ustaz itu namanya Bapak, keputusan itu sebenarnya di tangan panitia kurban bila rancaknya. Tapi afdalnya tetap yang paling afdal untuk menyembelih itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah. Karena amal itu menjadi amal yang sangat besar nilainya kalau dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau lah tanggal Sabaleh, itulah biasa saja nilainya. Walaupunnya terhitung sebagai kurban jo, tapi nilainya itu tidak terlalu kadang. Nah, kemudian yang kedua, kalau berbeda hari raya kurban Ustaz, awak berkurban di sebuah tempat yang hari rayanya berbeda Jawa. Jadinya Bapak yuk. Maka kalau berkurban, awak kurban di misalkan orang Jakarta lah misalkan. Orang Jakarta nyo kurban di kampung. Di kampung orang lah rayu. Di Jakarta alun rayu. Sah ndak hewan kurbannya dipotong Bapak? Jawabannya tidak sah. Nah, jadi namanya Bapak, hewan kurban itu sahnya dipotong ketika peserta kurban sudah melaksanakan sholat. Lah sholatnya baru lah sah binatang kurban itu dipotong. Nah, itu kalau ada perbedaan hari raya. Itu perlu diingatkan kepada panitia sebagai wakil dari peserta kurban tadi. Nah, itulah barangkali Bapak, banyak yang sholat ya. Alhamdulillah. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Selamat hari raya Idul Adha. Diterima amal-amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.